Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kedewasaan rohani. Saudara, sebagai ayah yang memiliki 2 orang anak, salah satu yang menjadi kebanggaan saya adalah ketika melihat anak-anak saya bertumbuh semakin dewasa. Dan tentunya setiap orang tua juga demikian. Akan menjadi beban, persoalan dan kesedihan tersendiri jika ada orang tua yang melihat anaknya tidak mengalami proses kedewasaan, baik secara fisik, baik secara sikap, dan sebagainya. Setiap orang tua rindu anaknya berproses semakin dewasa, sesuai dengan umurnya, kalau boleh melebihi dari umurnya kedewasaannya, berpikir dan sikapnya, dan sebagainya. Demikian halnya Tuhan saudara, untuk melahirkan saya dan saudara kembali oleh pengorbanan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Begitu mahalnya pengorbanan itu sudah Dia bayar, supaya saya dan saudara bisa dilahirkan kembali, bisa ditebus dan diselamatkan, dosa-dosa kita dihapuskan. Dan setelah kita mengalami kelahiran kembali, tentu saja Tuhan rindu melihat setiap kita berproses semakin dewasa. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, sudah berapa lama saudara mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus? Sudah berapa lama saudara percaya kepada Yesus bahwa Dia telah mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran saudara, dan saudara diselamatkan, dilahirkan kembali? Jangan sampai saudara bertahun-tahun sudah dilahirkan kembali, saudara beribadah, saudara hidup sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tetapi saudara tidak mengalami proses semakin dewasa rohani di dalam Tuhan. Tentu saja itu mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita merenung bersama bagaimana kita mengalami proses pendewasaan, dan apa cirinya, apa buktinya kita mengalami proses pendewasaan rohani di dalam perjalanan kerohanian kita. Dengan harapan saudara, melalui renungan ini kita sadar bahwa kita harus mengalami kedewasaan rohani, dan kemudian ke depan kita akan berproses untuk semakin dewasa rohani di dalam Tuhan.
Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat 1b sampai ayat yang ke-16. Saudara, saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal 3, mulai ayat 1b sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara, Paulus sebagai penulis surat Filipi
menegaskan kepada jemaat-jemaat Filipi, mengajarkan kepada mereka tentang proses pendewasaan rohani, di mana di sana Paulus menjelaskan tentang kehidupannya di masa lalu, kebanggaan-kebanggaannya di masa lalu, dan dibandingkan dengan kehidupannya sekarang. Dan Paulus mau supaya proses itu dialami dan dijalani oleh setiap umat-umat Tuhan, khususnya jemaat Filipi pada waktu itu. Dan setelah menjelaskan bagaimana proses mengalami pendewasaan rohani, di ayat 15 saudara, kemudian Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Paulus menegaskan bahwa pikiran-pikiran yang telah dia jelaskan, yaitu pikiran-pikiran ciri kedewasaan rohani, dia ingin supaya umat-umat Tuhan memiliki pikiran yang demikian. Bahkan di ayat 16 dia berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Bahkan setelah mengalami proses pendewasaan rohani, Paulus menegaskan di ayat 16 saudara, supaya umat-umat Tuhan meningkatkan pengertian, meningkatkan pemahaman, meningkatkan pendewasaan rohani yang telah dicapai. Itu artinya saudara bahwa tingkat kedewasaan rohani kita harus terus meningkat, harus terus lebih tinggi. Kita harus terus berproses untuk semakin dewasa rohani. Paulus yang mengalami proses pendewasaan rohani yang luar biasa saudara. Paulus seorang rasul yang luar biasa. Tetapi dia masih berkata di ayat 16, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan, kita tingkatkan. Setingkat apa pendewasaan rohani yang telah saudara capai saat ini? Sedewasa apa kerohanian saudara yang telah saudara alami saat ini? Sedewasa apapun proses yang telah saudara capai, hari ini Paulus berkata, baiklah kita tingkatkan. Mari kita koreksi diri kita saudara. Kalau Paulus yang telah mengalami proses pendewasaan rohani yang luar biasa dia alami dalam hidupnya, masih berkata, mari kita tingkatkan. Bagaimana dengan saya dan saudara saat ini? Seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Dan kapan saudara dilahirkan baru? Oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, saudara percaya bahwa Yesus telah mati untuk menanggung segala dosa saudara. Kalau saat ini saudara belum dilahirkan kembali, saudara tidak akan pernah bisa mengalami kedewasaan rohani. Mungkin saudara berkata, aku orang Kristen. Mungkin saudara berkata, aku pelayan. Mungkin saudara berkata, aku lahir sebagai orang Kristen, bahkan aku dikandung sebagai orang Kristen. Dengar saudara, kekristenan saudara, saudara menjadi anggota jemaat, bahkan saudara punya jabatan di gereja, itu tidak menjadi jaminan bahwa saudara sudah dilahirkan kembali. Yang menjadi alasan, menjadi bukti bahwa saudara sudah dilahirkan kembali adalah iman saudara kepada Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara percaya segala dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib, dan saudara buktikan iman saudara itu. Itulah iman sejati, dan orang yang telah beriman demikian telah dilahirkan kembali. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sudah dilahirkan kembali saat ini? Kalau belum saudara, saya menantang saudara untuk terima Yesus, percaya kepada Yesus saat ini juga. Dan kalau saudara sudah mengalami kelahiran kembali dalam iman kepada Yesus, kapan itu saudara? Dan setelah itu, apakah saudara mengalami proses pendewasaan rohani? Jangan sampai kita dilahirkan kembali dan kita tidak pernah mengalami proses pendewasaan rohani.
Betapa sedihnya hati Tuhan, di mana Dia telah berkorban. Dia mengorbankan anak tunggalnya. Betapa sedihnya hati Yesus yang telah menderita bagi kita. Begitu berat beban penderitaan yang Dia tanggung untuk menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan dengan demikian kita dilahirkan kembali. Tetapi setelah kita dilahirkan kembali, kita tidak berproses untuk mengalami kedewasaan rohani. Tentu saja itu mendukakan hatinya yang telah menderita bagi kita, saudara. Itu sebabnya saat ini, mari kita belajar bagaimana kita berproses untuk mengalami kedewasaan rohani. Bagaimana apa yang harus kita miliki supaya kita semakin dewasa rohani di dalam Tuhan. Di ayat 15 tadi, saudara, Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Setelah Paulus menjelaskan proses pendewasaan rohani, lalu kemudian Paulus menegaskan, mari kita berpikir demikian. Artinya, saudara, untuk mengalami pendewasaan rohani ada berbagai hal yang perlu kita alami, yang perlu kita miliki. Tetapi di dalam konteks ini, yang Paulus mau tegaskan adalah tentang pikiran, pemahaman, bahwa ada pikiran dan pemahaman yang harus dimiliki, bukti seseorang mengalami pendewasaan rohani. Dan pikiran dan pemahaman tersebut kemudian di ayat 16 ditegaskan bahwa harus ditingkatkan terus. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Pikiran apa yang harus kita miliki untuk kita berproses semakin dewasa rohani? Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Paulus di dalam perikop ini, saudara. Yang pertama, itu ada di ayat yang ke-7, di mana Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, di ayat yang pertama bagian B sampai ayat yang ke-6, Paulus menjelaskan bahwa dulu dia adalah orang yang bisa digolongkan sebagai orang yang di atas rata-rata dalam hidupnya beragama, dalam prestasinya, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi apa yang dulu merupakan kebanggaan bagi dia, di mana dia lebih daripada orang lain, sekarang di ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, dulu apa yang dia banggakan itu memberi keuntungan bagi dia. Tetapi apa yang dulu menjadi keuntungan bagi dia, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, kata Paulus. Karena dulu apa yang menjadi keuntungan bagi dia itu hal-hal yang berbeda dari jalan yang dia tempuh sekarang, di mana dulu kebenaran itu dia anggap adalah kebenaran karena Taurat, sehingga dia berkata bahwa dalam melakukan hukum Taurat aku tidak bercacat, kata Paulus. Itu ada di ayat 16 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Karena dulu pemahaman Paulus bahwa kebenaran itu bisa diperoleh melalui hukum Taurat, dan dia berjuang hidup mentaati hukum Taurat, dan dia tidak bercacat. Artinya dia melakukannya dengan sempurna. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan, kebanggaan, sekarang dia anggap rugi. Kenapa? Karena hal tersebut tidak sesuai dengan jalan kebenaran yang sesungguhnya, di mana kebenaran hanya diperoleh melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya di ayat 7 ini Paulus menegaskan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena Kristuslah sebenarnya kebenaran yang sesungguhnya. Karena Kristuslah jalan kebenaran itu. Dan saat ini, saudara, dia sudah memilikinya.
Sehingga apa yang dulu dia anggap keuntungan itu, sekarang dia anggap rugi karena sekarang dia sudah ada di jalan yang benar. Dan dia menegaskan bahwa sekarang yang menjadi keuntungan bagi dia adalah Kristus. Itulah pemikiran seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang mengalami kedewasaan rohani, saudara. Di mana apa yang dahulu merupakan keuntungan, atau apa yang menurut dunia ini merupakan keuntungan, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran di dalam Kristus, maka itu merupakan kerugian bagi dia. Keuntungan bagi dia adalah ketika dia ada dalam Kristus dan ketika dia berjalan dalam kebenaran Kristus. Sebagai aplikasinya, saudara, di dalam kehidupan kita, seringkali banyak hal yang menawarkan keuntungan bagi kita. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan jalan Kristus, kebenaran Kristus. Apa yang saudara lakukan? Apa tanggapan saudara terhadap itu, saudara? Tidak sedikit, saudara, akhirnya orang yang berkata dia anak Tuhan mencari alasan dan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Apalagi kalau itu umum dilakukan oleh orang banyak. Korupsi misalnya, menyogok misalnya. Saudara, dengar. Kalau memang saudara sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat saudara, saudara sudah dilahirkan kembali. Dengar, saudara. Apa yang saudara anggap keuntungan kalau itu menyalahi firman Tuhan, itu adalah kerugian. Karena itu akan menghilangkan berkat saudara di dalam Yesus. Bahkan itu membuat saudara tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Itu malah membuka jalan bagi siasat iblis untuk menipu saudara, untuk menjerat saudara, untuk saudara tidak bertumbuh dalam Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan Paulus, bahwa orang yang mengalami proses pertumbuhan rohani adalah orang yang pikirannya diubah. Kalau dulunya pikirannya adalah keuntungan-keuntungan dunia yang terutama, sekarang pikirannya adalah berjalan dalam kebenaran Kristus. Itu yang paling utama dan itu yang paling menguntungkan. Jadi saudara, sebagai orang yang bertumbuh secara rohani, keuntungan kita bukan lagi perkara dunia. Ya, perkara dunia, keberhasilan, kesuksesan, materi, fasilitas, semuanya itu tidak salah, saudara. Bahkan selalu saya berdoa kepada umat-umat Tuhan. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang berhasil. Saya berdoa saudara menjadi orang kaya. Saya berdoa apa yang saudara kerjakan berhasil, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau itu melanggar kebenaran Kristus, maka jangan dilakukan itu. Kalau itu melanggar kebenaran Kristus, jauhkan itu, saudara. Biarlah keberhasilan, kesuksesan yang saudara capai dalam hidup saudara adalah keberhasilan, kesuksesan ketika saudara juga tetap berjalan dalam kebenaran Kristus. Bisakah? Bisa, saudara. Sekalipun pada umumnya hari ini keberhasilan itu dicapai dengan cara yang curang, dengan cara di luar dari kebenaran Kristus. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan, mari kita capai keberhasilan, kesuksesan dengan jalan kebenaran Kristus. Dan itu yang kekal, saudara. Jadi itu yang pertama. Orang yang mengalami proses pendewasaan rohani adalah orang yang pola pikirnya berubah. Dimana kalau dulu keuntungan dunia, keberhasilan dunia yang menjadi utama bagi dia, sekarang berjalan dalam kebenaran Kristus, itu yang paling utama. Kalau ada keberhasilan dan juga tetap berjalan dalam kebenaran Kristus,
dia akan melangkah. Tetapi kalau ada keberhasilan bisa dicapai, tetapi keluar dari kebenaran Kristus, dia akan tinggalkan. Karena bagi dia, kebenaran Kristus, berjalan dalam kebenarannya, itu yang paling utama. Itu yang ditegaskan Paulus di sini, saudara. Apa yang dulu keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Dan kemudian yang kedua, saudara, di ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, setelah dia menegaskan bahwa dia menganggap apa yang dulu keuntungan, sekarang dia anggap rugi. Hal kedua, dia tegaskan di sini bahwa dia melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di depannya. Apa yang dia tegaskan di sini, saudara? Di ayat 8 mulai dia berkata, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Apa yang ada di depannya yang mau dia perjuangkan, yang dia mau kejar, saudara, pengenalan akan Kristus. Jadi sekarang yang paling utama yang dia mau kejar dalam kehidupannya adalah pengenalan akan Kristus. Bukan lagi kesuksesan dunia, bukan lagi keberhasilan dunia, tetapi pengenalan akan Kristus. Dia mengejar itu, saudara. Dia melupakan apa yang di belakangnya yang bisa menghalangi dia untuk semakin mengenal Kristus. Hari ini, saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apa yang paling utama yang saudara kejar dalam kehidupan saudara di dunia ini? Seringkali yang kita kejar adalah hal-hal yang akan lenyap. Yang kita kejar adalah hal-hal yang akan binasa. Saya terkadang heran, saudara. Saya melihat orang-orang berjuang mati-matian untuk menumpuk harta. Berjuang mati-matian untuk mencari perkara materi. Ada orang yang dia menumpuk harta, bahkan dia bisa dibilang menindas orang lain supaya dia bisa memperoleh banyak harta. Dia beli tanah di berbagai tempat. Tetapi, saudara, kalau saya pikirkan, untuk apa? Sebentar lagi dia akan mati. Untuk apa itu semua? Dia sudah memiliki begitu banyak harta, tetapi dia tetap mencarinya, bahkan rela menekan orang lain untuk mendapatkan yang lebih. Padahal kehidupan ini sebenarnya, saudara, kebanggaan kita adalah ketika kita diberkati Tuhan dan kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga ketika orang lain tersenyum, ketika hidup kita menjadi berkat bagi mereka, itu kebanggaan yang sesungguhnya. Tetapi kenapa ada begitu banyak orang yang terus menekan, terus mencari harta kekayaan, bahkan dengan menipu dan sebagainya? Itulah karena pola pikirnya masih salah. Mungkin dia orang Kristen, tetapi dia tidak mengalami pendewasaan rohani. Orang yang berproses semakin dewasa rohani, saudara, yang dia kejar bukan lagi perkara dunia, yang dia kejar adalah pengenalan akan Kristus. Bagaimana supaya aku semakin mengenal Kristus? Karena pengenalan akan Kristus itu bersifat kekal, saudara. Kalau perkara materi itu hanya sementara, semuanya akan kita tinggalkan. Dan betapa menyesalnya orang yang sibuk mencari perkara materi, tetapi dia tidak mengalami pengenalan akan Kristus. Dia akan menyesal karena dia sudah menghabiskan waktu-waktu hidupnya untuk mengejar apa yang akan binasa. Dan kemudian dia lupa untuk mengejar apa yang bertahan kekal, yaitu pengenalan akan Kristus. Dengar, saudara, siapapun saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara,
Apakah saudara sudah dilahirkan kembali? Dan kalau saudara sudah dilahirkan kembali, apakah saudara berproses menjadi semakin dewasa dengan rindu semakin mengenal Tuhan? Jangan sampai saudara sebagai orang Kristen, tetapi saudara sibuk untuk apa yang akan binasa ini. Saudara sibuk untuk memperjuangkan kesuksesan, perkara materi, kekayaan dan sebagainya, dan saudara lupa berjuang untuk semakin mengenal Kristus. Kalau saudara hanya berjuang untuk perkara dunia ini, saudara tidak berproses semakin dewasa. Orang yang berproses semakin dewasa adalah dia rindu semakin mengenal Kristus. Itu yang ditegaskan oleh Paulus, bahwa dia mengejar apa yang ada di depannya. Apa itu? Pengenalan akan Kristus. Aku rindu semakin mengenal Kristus. Aku rindu semakin mengenal Kristus. Mari saudara, dalam proses perjalanan rohani kita, rindulah semakin mengenal Kristus di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian yang terakhir, yang ditegaskan oleh Paulus, pikiran yang harus kita miliki. Pikiran sebagai bukti atau ciri orang yang mengalami proses pendewasaan rohani. Di ayat yang ke-14 dia berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang dia kejar saudara berikutnya? Hadiah dalam panggilan sorgawi. Saudara, kalau hari ini saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, ada hadiah yang sedang menanti saudara. Artinya saudara, yang mau ditegaskan oleh Paulus terhadap panggilan Tuhan dalam dirinya, dia mau mengerjakannya dengan cara yang terbaik karena ada hadiah yang menantikan di depan. Artinya yang dia perjuangkan adalah hadiah dalam kekekalan, mahkota sorgawi. Itulah bukti orang yang mengalami kedewasaan rohani. Yang dia perjuangkan adalah bukan apa yang akan ditinggalkan, tetapi apa yang akan diterima, yaitu panggilan sorgawi. Terlalu banyak orang yang sibuk untuk apa yang ditinggalkan saudara, tetapi mereka lupa untuk sibuk untuk apa yang akan diterima nanti, yaitu mahkota kekekalan. Saudara, mari kita berpikir untuk apa yang akan kita terima, berjuang untuk apa yang akan kita terima. Karena orang yang hanya berjuang untuk perkara dunia akan menyesal, karena semuanya itu akan ditinggalkan. Berjuanglah untuk apa yang akan kita terima di kekekalan. Itulah ciri orang yang mengalami proses pendewasaan rohani. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama hari ini saudara, di mana Paulus menegaskan bahwa ciri orang yang mengalami pendewasaan rohani, di mana apa yang dulu dia anggap keuntungan, sekarang dia anggap rugi kalau itu melanggar firman Tuhan, kalau itu di luar kebenaran Kristus. Sekarang yang menjadi keuntungan bagi dia adalah berjalan dalam kebenaran Kristus. Yang kedua, dia berjuang untuk semakin mengenal Kristus. Dan kemudian yang ketiga, dia berjuang untuk hadiah yang akan diterima nanti di kekekalan. Itulah ciri atau cara berpikir orang yang mengalami proses pendewasaan rohani. Dan ayat 15, Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Milikilah pikiran-pikiran itu saudara, bukti saudara mengalami pendewasaan rohani. Bahkan di ayat 16 ditegaskan oleh Paulus, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Lanjutkan dan tingkatkan lagi pemikiran itu saudara. Artinya kita harus terus semakin dewasa dan semakin dewasa rohani. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan, kita terapkan firman Tuhan, dan kita raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami bagaimana supaya kami mengalami kedewasaan rohani di dalam kehidupan kami, di mana ada pemikiran yang harus kami miliki, bukti kami berproses
bahwa kami semakin dewasa rohani. Tuhan, kami mau menerapkan firman-Mu bahwa Kristus yang utama bagi kami, berjalan dalam kebenaran-Mu itu yang utama bagi kami. Semakin mengenal Engkau itu yang kami kejar dalam kehidupan kami. Menerima upah mahkota kekal itu yang kami perjuangkan di dalam kehidupan kami. Buktinya kami berproses semakin dewasa rohani. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang indah, yang telah kami renungkan bersama di pagi hari ini. Kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong. Tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau
Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus.
Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan. Mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa. Hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu.
Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anakmu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anakmu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anakmu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anakmu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anakmu, buat profesi anak-anakmu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha,
tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu
untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan, tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan, tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan, tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa, Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar
dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.